warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidil wujud sayyidil kaunaini wa thaqilain sayyidil arabi wal ajami sayyidina maulana Muhammadin wa bi barakatihi wal karamati علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأذكار الشيخ الإمام النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah kita asyukur ke Gusti Allah di hari Senin, hari Semulja, hari di mana hari tempat kelahiran manusia mulia dan manusia agung. Moga-moga kalau bengaule rahasiana hari Senin kamuljaan selalu mengalir dekat kita setiap keluarga sanak foto kita sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang seontong mulja itunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang bacaan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ni kan masuk dekat bulan moncak maturana bulan Riyajah. Bulan Dzulhijjah. Ini kan ada rahasianya. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi memulainya dengan menyajikan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala zat yang maha tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi, dan hendaklah kalian semua menyebut asma Allah, menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin, di hari-hari maklumat yang ditentukan. Ini kata sebut lagi arena apa? Tak sebut lagi, tapi ayyamin maklumat. Di Al-Quran kadang sifatnya yang kita itu don, kadang sifatnya yang kita itu umum, kadang umum. Ya. Artinya umum, tidak jelas, tidak spesifik. Ayyamin maklumat, hari-hari yang ditentukan. Hari apa? Misalnya sejelas hari Sabtu, sejelas hari Senin, itu jelas namanya. Pada kan cara ayat firman Allah untuk menunjukkan yang kita itu puasa di bulan Ramadan ayyamam ma'dudat, di hari yang ditentukan. Tidak ditentukan bila bulan Ramadan. Nah, lenika tak tentukan hari ini tidak. Bagaimana caranya? Ya kita harus menggunakan penjelas dari Al-Quran. Apa penjelas dari Al-Quran? Yang kita itu sunnah atau hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas kalau untuk menunjukkan bulan Ramadan, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa abadnya ketika engkau melihat hilal bulan, dan berhentilah puasa
berbuka atau berhari raya setelah juga melihat hilal. Jelaskan nikah. Kemudian para ulama mencoba menyajikan cara-cara bagaimana kita melihat hilal, dirumuskan macam-macam, ya. Nah, itu semua merupakan penjelas dari Al-Quran. Termasuk yang kita bahas di surah Al-Hajj ini adalah hendaklah menyebut asma Allah di hari-hari yang ditentukan. Kapan hari yang ditentukan? Nah, qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wal jumhur ulama nikah menyebut saya kocak yang kika dinto hari-hari yang ditentukan yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya, di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak membaca yang kika dinto namanya mana asma Allah. Nah, ini anjuran-anjuran dari yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kemudian para mufassir dan juga para imam madhab dan juga para ulama jumhur ulama. Jadi yang dimaksud kenikah adalah perbanyak di waktu-waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya mulai masuk bulan Dzulhijjah punya dzikir ke Gusti Allah. Apapun bentuk zikirnya, bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa takbir, silakan. Nah, tidak dapat ada poin-poin tertentu, ada hari-hari tertentu. Tidak dapat tanggal sangat hari Arafah, ada puasa Arafah. Dapat ke 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha. Malamnya kemarin disebutkan memiliki keutamaan. Menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha sama dengan menghidupkan hati yang badan yang mati. Nah, nikah berarti panjenengan mundepak kamu Dzul Hijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 perbanyak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiyana fi Sahihil Bukhari, diriwayatkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda. Apa sabda Nabi? Ini hadisnya sahih. Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Nah, jadi tidak ada amal di hari-hari tertentu yang lebih utama amal-amal tersebut yaitu fi hadhihi, daripada hari ini. Yang dimaksud hari ini yang kita dito adalah napanya mana? 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah juga bukankah jihad juga termasuk di dalamnya? Masih lebih utama daripada hari ini? Qala walal jihadu, ya, tidak termasuk jihad juga. Nah, illa rajulun, kecuali kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Jadi kecuali yaitu seseorang keluar dari rumahnya
Untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia pulang kembali dengan membawa satu keuntungan, dengan semangat yang masih yang kita itu bergelora di dalam hatinya, semangat penuh pengorbanan. Dan nikah. Kemudian nikah saya maksud kelak hari-hari itu merupakan hari yang mulia. 10 pertama di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam riwayat yang lain At-Tirmidzi disebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil ashri. Disebutkan yaitu tidak ada amal saleh yang di dalamnya itu perbuatan yang dalamnya yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yaitu 10. Maksudnya ayyamul ashri, hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kan hadisnya dari riwayat dari Imam Tirmidzi. Berarti 2 hadis nikah menunjukkan bahwa hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan. Bagaimana caranya mengisinya? Isi dengan wayadkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Isi dengan mengingat Allah, zikir ke Allah, perbanyak anyokon ke Allah, perbanyak berzikir kepada Allah. Mulai masuk tanggal 1, zikir pokoknya ingat Allah, merenungkan bagaimana memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, dan bagaimana merenungkan kebaikan Allah yang tidak dibalas kebaikan oleh kita. Dan ini kan renungkan, pikirkan sehingga kula pun panjenengan mengingat Allah. Oh iya, Allah beri kebagusan, namun saya tidak membalas kebaikan Allah dengan kebagusan. Lihat tuh kok banyak dosana, banyak lepana ke Allah, padahal epakon sembah ke Allah, pakon engak mangkok banyak lepana. Lah, andaikan panjenengan mulai memikirkan apa yang terjadi pada dirinya dan memikirkan sebenarnya kebesaran dan keutamaan Allah ni serka king abe tak ni serka TV lah. Ini kan namanya berfikir panjenengan, berfikir untuk meningkatkan yang kita itu amal-amal kebagusan. Mun mare mikir pas ditingkatkan amal-amal kebagusan. Kok banyak lopan Allah. Mikir yang mana-mana. Nah, tidak cukup itu. Besoknya kita rubah. Paling tidak prosentasenya harus lebih unggul, lebih tinggi dari, yaitu unsur persentase kebaikan harus lebih unggul, lebih tinggi daripada persentase keburukan atau kejelekan. Aneka amalan-amalan yang perlu dibaca, diamalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Khairud du'a, paling baiknya doa, paling utamanya doa, paling bagus setua doa yaumi Arafah, yaitu doa di hari Arafah. Berarti hari Arafah tanggal sangat bulan Riyajah, bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Punya atua panjenengan. Anyokon ka Gusti Allah. Lebih-lebih kita daripada Pak dan Gusti Allah tanggal sangat iktikaf, tanggal sangat yang kita itu wukuf nang Arafah.
Muka-muka rezeki ana Allah. Muka kabul tak hajat. Kita bisa wukuf di padang Arafah. Muka Allah apa dengan kekembangan dekat kita setuju. Amin. Allahumma amin. Nyon dekat Nisa. Tempat di situ tempat yang mulia. Doa seorang hamba tembus ke Gusti Allah. Nyon apa panjenengan dekat Nisa insyaallah kabul men Gusti Allah. Pemantap tu benar. Jangankan hanya ondeng kasa. Anika hadis ini juga berlaku dimanapun tempat, tetapi pada hari tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kan ada keistimewaan. Berbicara tanggal 9 Dzulhijjah tidak bisa dilepaskan dengan hari Arafah. Dikatakan hari Arafah tidak bisa dilepaskan dengan tempat padang Arafah. Tak bisa dilepaskan. Berarti ada kaitan, ada hubungan. Nah, di hari itu tuana seorang hamba langsung tidak ada hijab depak ke Gusti Allah. Lebih-lebih pas depak tangkal sangat muda dengan Mekah. Kobos lagi kita bagus, kita wukuf, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuh bukti wukuf ni nang Arafah. Dua yang bisa dibaca, biasa yang dibaca. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Kini kan biasa dipakai nang panjang tua nang padang Arafah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Nah, sampai akhir kini kan biasa dipakai di tanggal 9 Arafah. Nah, kini kan biasanya dibaca nang di saat-saat wukuf di Arafah dibaca kini. Wa khairu ma qultu ana. Lanjutannya wa khairu dan paling baiknya ma qultu apa yang aku katakan, ma qultu ana apa yang aku katakan, wan nabiyuna dan dikatakan nabi-nabi min qabli selain apa sebelum saya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan semacam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenika bacaan paling utama bacaan sebaca semaus kanjeng Nabi ben semaus para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Amal lagi kenika. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini redaksinya. Boleh ditambahin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya dari kanjeng Nabi dari hadisnya nikah Imam Tirmidzi nikah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah nikah amalan-amalan saya kula mun panjenengan kudu baca. Artinya nang bulan Dzulhijjah selain maca yang lain banyak maca nikah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa tabata usaha lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Langsung mengakui nikah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di hadis selanjutnya seputar nikah pada nikah cuman redaksinya berbeda. Mun nangi gila nikah ngangkui wa khairu ma qultu ana. Mun nikah afdalud doa yaumi arafata wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Cukup nikah. Si nomor 2 nikah 2 nikah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
kenika cokopkan ke dia. Nah, anika pada artena pada paling utamana Emmaus Kanjeng Nabi pun Emmaus orang-orang atau nabi sebelum Rasulullah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nyuci Allah, ngagungake Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih panjenengan, tetapi paling tidak anika dalam hitungan banyak. Nyaman pabunnya orang lebur atikir pabunnya atikir. Nyari saya pendek tak dapat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak apa-apa. Saya baca pas tepak ke arek tangkel tak baca tangkel sangat, mun baca mun tangkel seton bagus. Celiatur pun Gusti Allah pakon kan? Pakon nyebut asmana Allah. Pakon nyebut asmana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali. Tangkel setong 1000 kali, tangkel 2 sampai tembus ke tangkel semua. Gak mapan lagi. Nah, inilah yang juraki pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kula pun panjenengan nika bisa dopak ke bulan Dzulhijjah nggih. Muka-muka palancung umur kong langkong bulan Dzulhijjah kak ento bisa dopak tak hajat ke Mekah Madinah. Pukul kita daftar kak ento Allah. Urusan daftar kan ada daftar. Tapi pengiran pun kadung madopak panjenengan. Nah, ke Mekah pun carana ya bacaan pengiran. Carana pun berbicara Allah. Kadung ibadah Pak. Kadung ibadah Pak lah dikaki. Kan tak itu mau. Beda orang pun jahatannya mangken, misalnya jahatannya mangken tak bisa mangkat. Apa bekel? Pas tepak bekel lampian saya pilih. Kan lumayan gini. Kan tak bisa. Abang ni kan tak bisa. Walaupun pengiran kesokan. Beri kesokan lagi. Muka-mukanya on kita tulis lekas pada Pak Mekah Madinah. Depan Arafah. Kong langkong tangkel sangat bulan Dzulhijjah. Mun pelak dapat ke padang Arafah kapanpun saja boleh. Misalnya tak bulan Dzulhijjah boleh. Tapi tak termasuk yang kita dinto pelaksanaan haji. Boleh umrah, kunjungan, misalnya ziarah ke padang Arafah, berdoa, boleh kalisa. Mustajab kalisa. Nah, atau Jabal Rahmah. Di atas ini ada Jabal Rahmah. Ada tugu kasih sayang. Tugu kasih. Pertemuannya Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa, dengan Ibu Hawa bertemu. Di panjenengan mun ngolati nang TV, ngolati TV pas tangkul sangat bulan Dzulhijjah, olati gunung kura pote kakepi. Mak bisa pote. Ceng etompo orang kakepi, angkui kalampi pote. Ihram kan. Di pote gunung, tu di pote kakepi. Benih karena abun pote, orang punya kopi, pos kotompo, jo buan orang punya gak bisa. Coba, masa kalau pi pote ke kapi, pote, gunung nggak pote, ini tanah nggak pote, orang punya gak bisa. Tangkal, namanya mana? Sembilan. Kini kan menjadi salah satu rukun, wajibnya haji. Jadi al-hajju Arafah. Haji tingkah wukuf nang Arafah. Makanya ketika nang tanggal sangat bulan Dzulhijjah nang Arafah, orang-orang sesake nikah tekak mana penyamana sakit sarah ekibo dari rumah sakit infus. Misalnya tidak bisa, misalnya dengan kursi rodanya, tidak bisa kursi roda, badan katidungan na ekiba bendung katidungan. Kenapa? Kalau tidak berada di tempat ketika tak sah hajinya. Kau tunggu dia kan sah.
Tini salah sakit, saya sakit, sama dia rumah sakit. Pas tangkel sana, kau tu gimana? Badan kenika. Montai gimana kenika? Ya tak masuk haji. Lah kok nang-nang nyamana wukuf nang-nang kan. Iya kayak grogi mun perak nang-nang malono. Maksud tak muta adzikir ka Gusti Allah. Rogi nang-nang malono. Lagi tedung na bae. Kan nang-nang kenika. Misalnya sakit iki bon pus sakit. Karena kenika rukun. Mun tak ada kenika tak haji tu. Tak haji tak bisa karena ketika al-hajju Arafah. Haji itu namanya mana? Di Arafah. Wukuf di Arafah. Muka-muka dikasih sampai pada pagi hari ini manfaat barakah, kita mampu mengamalkan, tidak dapat kat bulan Dzulhijjah, perbanyak zikrullah, nyebut asma Gusti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan bagi kita insyaallah. Moga-moga manfaat barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.